yang berlangsung di Zoom. Universitas Ubudiyah Indonesia sedang melaksanakan perkuliahan secara online melalui Zoom meeting. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Kemudian tentunya harus semangat untuk melanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah farmasi rumah sakit. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, yang sebelumnya kita sudah membahas ya pada minggu yang lalu membahas tentang rumah sakit, kemudian minggu lalu kita membahas tentang POB di instalasi farmasi rumah sakit, kemudian standar minimal apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang farmasis jika ingin bekerja di rumah sakit. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan topik panitia farmasi dan terapi atau bisa kita singkat dengan PFT ya. Jadi apa saja ruang lingkup kemudian fungsi dari PFT ini di rumah sakit, kemudian apa saja kewenangannya, kemudian bagaimana cara order resep, kemudian apa saja kompetensi ya, kemudian ketetapan yang harus dilakukan oleh PFT ini. Karena PFT ini dia tidak terlepas ya dengan unit dari IFRS yang sudah kita bahas pada minggu kedua untuk mata kuliah kita ya. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu pengertian dari PFT. Jadi apa itu panitia farmasi dan terapi? Ya, kalau menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu nomor 1197 tahun 2004, PFT ini adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara staf medik dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil dari farmasi rumah sakit serta tenaga kesehatan lainnya. Jadi PFT ini bukan hanya bisa diduduki oleh apoteker atau farmasi saja, tapi ini adalah perwakilan dari spesialisasi-spesialisasi baik dari dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit ya. Itu adalah pengertian dari panitia farmasi dan terapi. Kemudian kita lihat lagi apa itu kegunaan dari PFT di rumah sakit. Jadi kenapa harus dibentuk panitia farmasi dan terapi di rumah sakit? Padahal sudah ada subbagian dari IFRS. Kemudian sudah ada juga dokter-dokter yang menangani pasien-pasien. Masing-masing sudah ada subbagiannya. Tapi kenapa harus dibentuk lagi PFT ini? Ya, jadi kegunaan atau tugas dari PFT ini adalah menyeleksi obat terapi yang tepat bagi pengobatan pasien tertentu dan untuk mencapai terapi obat yang rasional. Ya, itu adalah tugas yang pertama atau kegunaan atau wewenang yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat dalam merumuskan kebijakan. Kemudian metode untuk evaluasi, kemudian untuk pemilihan dan penggunaan obat yang ada di rumah sakit.
ya. Jadi semua obat, pemilihan obat, kemudian penggunaan obat, kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan obat itu adalah diberikan nasihat atau masukannya oleh PFT. Kemudian pada bidang pendidikan, PFT ini membantu merumuskan program yang dibuat guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan profesional dan pengetahuan yang terbaru, kemudian lengkap, serta mutakhir yang berkaitan dengan terapi obat. Ya. Jadi kan ada banyak nih bidang-bidang yang harus atau fungsi yang harus dijalankan rumah sakit. Salah satunya adalah pendidikan ya, yang sudah kita bahas lengkap di pertemuan pertama. Jadi rumah sakit selain harus mengadakan edukasi, juga harus mengadakan penelitian. Jadi PFT ini membantu untuk merumuskan program apa saja yang harus dibuat atau direncanakan oleh rumah sakit terkait dengan bidang pendidikan. Kemudian kewenangan dari panitia farmasi dan terapi. Jadi PFT ini berwenang sepenuhnya melaksanakan sistem formularium dan merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan semua kebijakan, kemudian ketetapan, prosedurnya, kemudian aturan yang berkaitan dengan penggunaan obat. Ini adalah wewenang dari panitia farmasi dan terapi. Untuk sistem formularium, apa itu dan lain sebagainya, insya Allah akan kita bahas lengkap pada minggu selanjutnya ya, pada minggu kelima. Jadi formularium itu juga adalah wewenang dari PFT. Ya, merumuskannya, kemudian pengendaliannya, kemudian evaluasi formularium itu adalah kewenangan dari panitia farmasi dan terapi. Selanjutnya kita akan membahas kategori obat. Kategori obat ini adalah obat yang dievaluasi dan disetujui oleh PFT yang akan ditempatkan pada salah satu kategori. Jadi ada 4 kategorinya. Kemudian nanti akan kita lihat lagi bagaimana kalau ada obat yang tidak memenuhi atau tidak termasuk dari 4 kategori ini. Ya, jadi kategori pertama adalah kategori obat formularium. Ya, jadi obat yang telah tersedia secara komersial yang direkomendasikan oleh PFT sebagai obat yang baik untuk perawatan penderita dengan penggunaan yang telah ditetapkan dengan baik. Itu kategori pertama adalah kategori obat formularium. Kemudian yang kedua adalah obat yang disetujui dengan syarat periode. Ya, jadi obat yang telah tersedia secara komersial yang akan dievaluasi oleh PFT selama periode 6 atau 12 bulan sebelum pertimbangan akhir. Ya, jadi ada banyak kategori-kategori obatnya. Kemudian yang ketiga adalah obat formularium yang dikhususkan. Jadi apa itu? Ya, jadi obat formularium yang dikhususkan itu adalah obat yang telah tersedia secara komersial yang direkomendasikan untuk penggunaan dalam perawatan penderita yang dikhususkan, gitu ya. Jadi mungkin masih bingung ya tentang formularium ini apa itu? Itu nanti mungkin disimpan dulu pertanyaannya, akan kita bahas minggu depan. Kemudian yang kelima adalah obat investigasi, itu adalah obat yang tidak tersedia secara komersial tetapi telah disetujui oleh lembaga atau pemerintah yang berwenang untuk penggunaan khusus oleh penderita utama. Ya, jadi ada banyak macam kategori obat ya, ada 4. Itu harus diingat. Itu adalah obat yang dievaluasi dan disetujui oleh panitia farmasi dan terapi yang ditempatkan oleh salah satu kategorinya. Jadi dari keempat ini mana kategorinya, ya. Kemudian bagaimana obat yang tidak memenuhi kategori di atas yang 4 tadi? Gitu ya. Jadi obat yang tidak memenuhi keempat kategori tersebut harus dianggap sebagai obat non-formularium dan tidak disediakan oleh IFRS. Gitu ya. Jadi ada misalnya beberapa obat atau salah satu obat dari resep yang tidak disediakan oleh rumah sakit.
gitu ya. Jadi harus pasien atau penderita harus mendapatkan obat itu di luar rumah sakit ya. Kemudian obat non formularium dapat ditulis dalam jumlah terbatas untuk kasus khusus hanya oleh anggota staf medik yang senior. Kemudian obat non formularium itu diminta dengan menggunakan formulir permohonan yang khusus ya. Jadi ada setiap rumah sakit memiliki formulirnya tersendiri. Jadi untuk obat non formularium ya itu adalah obat yang tidak memenuhi 4 kategori yang di atas. Kemudian kewenangan dispending. Ya, ini adalah wewenang dari IFRS yang sudah kita bahas ya minggu kedua terkait dengan instalasi farmasi rumah sakit. Jadi IFRS ini adalah satu-satunya bagian atau unit yang ada di rumah sakit yang diberi wewenang untuk mendispensing obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian kebijakan dari prosedur rumah sakit itu sendiri. Ya, jadi dari mulai resep itu diterima atau dikirimkan di IFRS sampai obat itu diterima oleh pasien, baik pasien yang rawat inap maupun pasien rawat jalan ya. Itu adalah tugas dari IFRS ya. Mulai resep itu dikirimkan ke unit IFRS sampai obat itu diberikan lagi ke pasien. Kemudian kewenangan untuk memilih atau memilih merek atau nama obat yang didelegasikan kepada IFRS sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh PFT dan dengan melakukan suatu proses penawaran yang wajar dan pantas. Ini misalnya jika dibuat ya ada rapat atau diskusi terkait dengan pemilihan nama obat atau merek obat yang digunakan di rumah sakit tersebut ya, itu harus ditetapkan oleh panitia farmasi dan terapi. Kemudian bagaimana jika ada kasus-kasus obat yang ditarik? Ya, penarikan obat dari peredaran ini dapat berasal dari manufaktur, kemudian dari pemerintah, kemudian dari Balai POM atau IFRS, dan penarikan dapat bersifat secara umum maupun khusus pada suatu atau lebih nomor lot. Ya, ini misalnya ada obat-obat yang setelah diteliti ternyata obat itu memiliki reaksi-reaksi yang merugikan atau sesuatu hal yang dapat memberikan dampak buruk ya terhadap penderita atau pasien yang mengkonsumsinya, maka obat itu harus ditarik dari peredaran, gitu ya. Jadi itu ada banyak kasusnya. Kemudian setelah pemberitahuan penarikan itu diterima, jadi obat itu akan dipindahkan dan diganti, dan informasi ini harus disampaikan kepada staf medik yang bersangkutan. Jadi kenapa harus disampaikan segala informasinya? Karena apa? Karena agar semua staf medik yang ada di rumah sakit itu mengetahui apabila ada obat yang ditarik atau obat yang tidak dapat digunakan lagi karena hal-hal yang lain gitu ya, ada hal-hal yang tertentu itu harus diinformasikan ya. Karena apa? Karena apabila tidak diinformasikan, jika staf medik yang tidak tahu, maka itu akan fatal bagi pasien ya. Kemudian order obat untuk penderita rawat tinggal ini ada beberapa kriteria ya atau beberapa pembagian bagaimana cara order obat untuk penderita rawat tinggal. Jadi yang pertama itu ada order obat rutin, kemudian ada order obat untuk obat-obat intravena, kemudian ada order obat untuk nutrisi parental lengkap ya atau NPL, kemudian lagi ada obat yang dibawa oleh penderita. Ini untuk kasus penderita rawat inap ya.
kemudian ada perubahan rute pemberian. Jadi bagaimana cara order obat untuk penderita rawat tinggal. Jadi untuk kasus obat yang rutin itu adalah order obat dokter yang ditulis pada lembaran order obat adalah suatu resep yang sah. Jadi seperti resep yang dituliskan oleh dokter ini adalah order yang rutin ya. Kemudian pada lembaran order obat yang dikirim ke instalasi farmasi rumah sakit dan harus memuat identitas dari pasien itu. Jadi apa saja yang harus termuat atau yang tertulis pada lembaran order obat. Itu ada informasi nama dan alamat pasien rawat tinggal. Ya, jadi PRT itu adalah pasien rawat tinggal. Jadi harus tertera informasi nama dan alamat dari pasien tersebut. Kemudian nama dan unit perawatan di mana pasien tersebut dirawat. Kemudian nama dan kekuatan obat, kemudian rute pemberian, tanda tangan dokter yang menuliskan resep, kemudian tanggal dan waktu order ditulis ya. Kita akan istirahat sebentar setelah iklan berikut ini. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV
dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB All TV dan dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan order obat untuk penderita rawat tinggal ya. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana order obat yang rutin, kemudian kita masuk ke order obat untuk intravena ya. Jadi pada lembaran order obat terdapat informasi tambahan untuk obat yang intravena. Jadi kalau obat rutin itu ada seperti nama ya, nama, unit perawatan, kemudian tanda tangan dari dokter, kemudian tanggal dan waktu order tulis. Tapi kalau untuk obat yang intravena ada tambahan informasi pada lembar order obat, gitu ya. Jadi harus dimuat kuantitas yang tepat untuk obat yang akan ditambahkan atau dimasukkan ya untuk obat dalam bentuk sediaan intravena. Kemudian volume yang tepat dan nama dari larutan infus. Itu juga harus tertera atau termuat informasi pada lembaran order obat. Kemudian petunjuk khusus untuk pemberian seperti tetesan intravena, kemudian intravena bolus atau intravena cepat ya. Kemudian waktu tertentu menggantungkan larutan infus dan kecepatan tetesan. Kemudian petunjuk khusus untuk meneruskan atau penghentian obat intravena. Itu adalah informasi tambahan yang harus ada pada lembaran obat intravena ya. Selain memuat informasi umum ya yang biasanya itu tertera pada lembaran obat yang rutin. Kemudian bagaimana pula untuk order nutrisi parental lengkap atau NPL. Jadi tujuannya adalah untuk menyajikan nutrisi yang terdiri atas asam amino, kemudian esensial, karbohidrat, dan elektrolit bagi penderita yang tidak mampu mengunyah, kemudian mencerna atau mengabsorpsi makanan yang diberikan melalui mulut. Jadi bagi-bagi ini adalah penderita yang tidak dapat memakan makanan secara langsung ya dari mulut. Jadi harus diberikan nutrisi parental ya. Jadi larutan baku hiperalimentasi harus dibuat segar atau harus dibuat baru ya. Jadi IFRS ini harus bertanggung jawab menyediakan larutan tersebut. Jadi larutan baku hiperalimentasi ini adalah larutan yang mengandung nutrisi atau makanan jika pasien-pasien tidak dapat makan atau mengunyah atau mengabsorpsi makanan secara langsung gitu ya. Itu harus diberi larutan hiperalimentasi ya. Jadi apa saja yang harus menjadi tanggung jawab IFRS ini terkait dengan nutrisi parental bagi pasien. Jadi campuran NPL hanya boleh ditulis oleh dokter tetap bersama ahli gizi melalui konsultasi. Jadi campuran kemudian bahan-bahan ya atau bahan-bahan nutrisi parental yang akan dibuat oleh IFRS itu adalah yang ditulis atau yang diresepkan oleh dokter yang telah didiskusikan bersama ahli gizi. Jadi bukan tenaga farmasi yang menentukan campuran atau bahan-bahan untuk nutrisi parentalnya, tapi adalah dokter dan ahli gizi. Farmasis hanya membuat larutan tersebut yang telah ditetapkan bahan-bahannya oleh dokter dan ahli gizi ya, hanya menyiapkan saja bukan menetapkan.
Kemudian order tertulis harus dikirim ke instalasi farmasi untuk diverifikasi. Jadi termasuk larutan dasar dan semua bahan-bahan tambahannya. Kemudian mengikuti order semula, order berikut harus dipastikan tiap pagi dan direkam pada kartu penderita tertentu. Ya. Jadi semua nutrisi parental atau semua yang diberikan oleh IFRS atau perawat itu harus ditulis ya, harus ditulis atau didokumentasikan atau dicatat pada kartu penderita. Jadi lengkap nama obatnya, kemudian waktunya, kapan diberikan, dan sebagainya ya. Kemudian persediaan 24 jam di order dokter tiap pagi. Jadi tiap pagi dokter akan meresepkan obat-obat yang akan diberikan oleh pasien ya. Ini khusus untuk pasien rawat tinggal atau rawat inap di rumah sakit. Kemudian hanya elektrolit dan vitamin yang boleh ditambahkan pada larutan hiperalimentasi itu ya. Jadi tidak boleh ada tambahan-tambahan yang lain ya. Jadi larutan hiperalimentasi itu adalah larutan yang mengandung nutrisi makanan yang diberikan kepada pasien yang tidak dapat mengunyah atau melakukan proses makan ya melalui mulut. Kemudian yang selanjutnya adalah order obat yang dibawa penderita, gitu ya. Bagaimana jika pasien yang datang ke rumah sakit itu membawa obat sebelumnya, obat yang dikonsumsi pasien tersebut sebelum pasien tersebut dirawat inap di rumah sakit, gitu ya. Misalnya ini ada seseorang pasien A datang ke rumah sakit dengan membawa obat yang sebelumnya dia konsumsi. Jadi obat yang dibawa penderita ke rumah sakit itu tidak boleh dibiarkan pada penderita tersebut, gitu ya. Jadi tidak boleh penderita yang rawat tinggal di rumah sakit itu menyimpan obat yang dibawanya dari rumah atau yang dibawanya dari puskesmas atau klinik sebelum dia ke rumah sakit. Jadi obat tersebut harus ditunjukkan kepada dokter yang menangani pasien tersebut. Jadi agar dokter tahu apa saja obat yang dikonsumsi pasien tersebut sebelum dia dirawat inap di rumah sakit. Kemudian setelah dokter mengetahui, kemudian baru diserahkan kembali ke keluarga. Itu atas izin dokternya. Apabila dokter menginstruksikan obat tersebut diserahkan kembali ke keluarga, itu baru diberikan ya. Jadi itu adalah seizin dari dokter yang menangani. Kemudian jika tidak mungkin demikian, ya, jika tidak mungkin obat itu diberikan ke keluarganya atau ke familinya, maka obat tersebut pada wadahnya itu harus diberikan etiket dengan nama penderita dan disimpan di lemari obat dengan seizin dokter. Ya, misalnya nih obat tersebut, pasien tersebut tidak memiliki keluarga ya, atau keluarganya tidak dapat menyimpan atau membawa pulang obat tersebut, maka obat tersebut harus disimpan di lemari dan pada wadahnya itu harus diberi informasi nama pasien tersebut. Itu jika diizinkan oleh dokter ya, semua itu harus seizin dari dokter. Atau jika pasien tersebut sudah boleh pulang atau meninggalkan rumah sakit, maka obat tersebut akan dikembalikan lagi kepada pasien tersebut pada saat pasien tersebut dipulangkan dari rumah sakit ya. Kemudian untuk perubahan rute pemberian obat, order obat yang baru wajib ditulis oleh dokter jika dikehendaki perubahan dalam rute pemberian atau ada dosis yang berubah, gitu ya. Itu adalah order obat. Kemudian kita masuk ke anggota dan kriteria keanggotaan dari PFT. Jadi panitia farmasi dan terapi ini harus terdiri dari 3 dokter, kemudian apoteker dan perawat. Ya, itu adalah kriteria keanggotaannya. Ya, jadi PFT ini harus terdiri dari 3 dokter, apoteker, kemudian dan perawat.
Kemudian ketua PFT ini dipilih dari orang yang disegani. Misalnya nih dokter dan sekretarisnya, misalnya apoteker yang ada di rumah sakit tersebut, gitu ya. Jadi ketua yang dipilih ini harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bagus ya, yang dapat menduduki sebagai ketua dari PFT di rumah sakit. Kemudian panitia farmasi dan terapi harus mengadakan rapat secara teratur, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas apa saja agenda rapatnya, apa saja yang dirapatkan oleh panitia farmasi dan terapi itu. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat PFT itu diatur oleh sekretarisnya. Ya, kemudian membina hubungan kerja dengan panitia di dalam rumah sakit yang sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat. Jadi ini tadi yang Ibu sampaikan bahwa PFT ini juga harus bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan yang baik dengan instalasi farmasi rumah sakit. Kenapa? Karena instalasi farmasi rumah sakit memiliki wewenang untuk terkait dengan penggunaan obat yang ada di rumah sakit ya. Jadi harus saling bekerja sama. Kemudian pelaksanaan panitia farmasi dan terapi. Panitia harus mengadakan pertemuan atau rapat dengan jadwal yang teratur ya. Jadi semua itu harus terjadwal dengan baik. Kemudian agenda rapat. Ya, jadi ada agenda rapat, kemudian ada bahan rapat, ada notulen rapat yang sebelumnya, dan data pendukung untuk rapat itu disampaikan jauh hari sebelum rapat dimulai ya. Itu ketentuan-ketentuan dan prosedurnya. Kemudian sekretaris itu harus meminimalkan judul yang ditangani secara administratif dan memaksimalkan hal-hal yang memerlukan diskusi antar disiplin dan agenda rapat. Jadi yang dirapatkan ini adalah terkait dengan penggunaan obat. Kemudian notulen rapat harus diambil oleh sekretaris dan harus dipelihara sebagai rekaman permanen untuk rumah sakit. Jadi semua itu harus didokumentasikan. Kemudian kita lihat struktur organisasi panitia dan terapi itu ada direktur rumah sakit, kemudian di bawah direktur itu ada komite medik ya, komite medik itu mungkin sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian ada panitia farmasi dan terapi. Ini di sini dapat dilihat bahwa panitia farmasi dan terapi ini sangat erat hubungannya atau sering berhubungan dengan instalasi farmasi rumah sakit ya. Karena apa? Karena sama-sama mengatur terkait dengan penggunaan obat yang ada di rumah sakit tersebut, gitu ya. Jadi harus saling bekerja sama. Kemudian pada PFT ini ada lagi pembagiannya, ada sub-sub bagiannya lagi. Yang pertama itu adalah panitia obat anti neoplastik, kemudian ada subpanitia obat anti infeksi, kemudian ada subpanitia obat gastrointestinal ya, kemudian ada subpanitia obat kardiovaskular, kemudian ada pula subpanitia obat endokrinologi, kemudian ada subpanitia obat sistem saraf pusat ya. Jadi PFT ini ada lagi subbagian-bagiannya terkait dengan obat-obat tertentu ya. Kemudian kita masuk ke fungsi dan ruang lingkup. Ya, jadi PFT harus mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medik ya. Jadi harus evaluasi dulu ya sebelum menyetujuinya atau menolaknya produk baru yang diusulkan oleh PFT. Kemudian menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit dan yang termasuk dalam kategori khusus. Kemudian membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan, kemudian apabila ada peraturan terkait dengan penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional. Jadi rumah sakit juga memiliki aturan-aturan sendiri ya, dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kemudian melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji medical record, kemudian membandingkan dengan standar diagnosa dan terapi. Kemudian mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping dari obat yang timbul ya.
kemudian menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medik dan perawat. Jadi makanya rumah sakit itu atau subbagian yang ada di rumah sakit atau departemen di bawah rumah sakit itu harus sering mengadakan seminar atau sosialisasi terkait dengan informasi-informasi sesuai dengan bidang mereka, ya. Seperti misalnya instalasi farmasi rumah sakit juga harus mengadakan seminar atau informasi, ya, menyebarkan informasi, karena itu adalah salah satu tugas dan fungsi instalasi farmasi. Bukan hanya menyebarkan informasi ke staf medik, ya. Mungkin minggu lalu kita kan udah bahas itu, tapi kepada pasien dan juga kepada masyarakat, ya, juga harus diberikan informasinya terkait dengan obat-obat. Kemudian mengembangkan formularium di rumah sakit dan merevisinya jika ada terjadi perubahan atau penggantian satu atau beberapa obat yang ada di formularium. Kemudian peran khusus panitia farmasi dan terapi dalam keamanan obat. Jadi panitia dan farmasi itu harus memiliki, ya, peran dan tanggung jawab terhadap penghentian obat berbahaya. Kemudian daftar obat darurat itu juga harus jelas. Kemudian harus memantau reaksi obat yang merugikan atau ROM. Kemudian melakukan evaluasi dari penggunaan obat secara berkala yang ada di rumah sakit, ya. Kita lihat lagi detailnya. Untuk penghentian obat berbahaya. Jadi semua order obat narkotik, kemudian obat sedatif, hipnotik, antikoagulan, dan antibiotik yang diberikan secara oral dan parental itu harus secara otomatis dihentikan setelah 48 jam. Kecuali ada beberapa kejadian atau kasus jika order menyatakan suatu jumlah dosis yang tepat untuk dikonsumsi. Kemudian jika suatu periode waktu yang tepat untuk pengobatan dinyatakan atau dokter yang bertugas mengorder kembali obat tersebut, itu boleh diberikan lebih dari 48 jam. Tapi jika tidak ada kejadian pengecualian ini, maka obat-obat seperti narkotik, sedatif, hipnotik, kemudian antikoagulan dan antibiotik itu harus dihentikan setelah 48 jam. Ya. Kemudian semua order untuk narkotik, untuk sedatif, dan untuk hipnotik itu wajib ditulis kembali setiap 24 jam, dan order tetap untuk semua obat itu harus berakhir pada pukul 10 pada hari ke-7 kecuali ada pembaharuan resep yang diberikan oleh dokter. Ya, itu harus diingat. Gitu, ya. Berapa lama waktunya dia dihentikan, kemudian berapa lama waktunya jika harus ditulis kembali atau harus diperbaharui. Kemudian daftar obat darurat. Ya, itu salah satu peran kedua, ya, peran kedua atau peran khusus dari PFT itu terkait dengan daftar obat darurat. Jadi PFT ini harus mengembangkan suatu daftar perbekalan dan obat untuk kota obat keadaan darurat, dan farmasis beserta perawat ini penyedia untuk bertanggung jawab bersama agar kotak tersebut segera tersedia untuk digunakan pada setiap waktu diperlukan. Jadi kotak obat darurat ini harus ada setiap waktu dan harus ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin diperlukan di rumah sakit, gitu, ya. Jadi harus disebarkan. Karena apa? Karena itu menjadi salah satu yang dibutuhkan apabila terjadi keadaan darurat, gitu, ya. Jadi itu adalah tugas farmasis dan perawat agar memastikan ketersediaan kotak obat darurat itu di area-area yang ada di rumah sakit, kemudian harus ada atau harus tersedia pada setiap waktu, ya, jika diperlukan.
Kemudian peran yang ketiga itu adalah memantau reaksi obat yang merugikan. Ya, jadi ini adalah menjadi fungsi dari PFT dalam rumah sakit. Jadi panitia ini mempunyai tanggung jawab untuk menerima dan menghapus obat ke atau dari formularium, dan PFT ini harus mendokumentasikan semua kasus reaksi obat yang terjadi di rumah sakit, gitu ya. Jadi apabila terjadi ROM, maka obat-obat tersebut harus dihapus dari formularium. Itu adalah peran khusus dari PFT. Kemudian peran yang keempat itu adalah melakukan evaluasi penggunaan obat. Jadi EPO ini adalah program jaminan mutu yang sah, terstruktur dan berkelanjutan yang mengkaji, kemudian menganalisis dan menginterpretasi pola penggunaan obat dalam sistem penghantaran pelayanan kesehatan tertentu terhadap standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, kemudian kewenangan untuk melakukan program evaluasi penggunaan obat ini harus ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dan staf medik, dan itu harus dilaksanakan sebagai salah satu fungsi dari PFT. Ya, jadi ini adalah peran khusus yang sangat penting. Selain melakukan EPO ini, PFT ini juga harus melakukan meso, ya, mengevaluasi penggunaan efek samping dari obat. Itu juga fungsi dari panitia farmasi dan terapi. Ya. Jadi selain EPO juga harus melakukan atau memantau meso, ya. Kemudian apa saja kebijakan dari PFT ini? Ya, jadi Komite Farmasi dan Terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis yang ada di rumah sakit dengan staf farmasis, ya, sehingga anggotanya ini terdiri dari para dokter yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit, dan apoteker wakil dari rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya, ya. Jadi ada banyak, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, struktur organisasi atau keanggotaan dari PFT ini bukan hanya terdiri dari apoteker atau farmasi saja, tapi terdiri dari dokter dan perawat, gitu, ya. Kemudian apa saja tujuannya? Ya, tujuan dari PFT ini adalah menerbitkan kebijakan mengenai pemilihan obat yang digunakan di rumah sakit, kemudian penggunaan obat, serta mengevaluasinya secara berkala, ya, 6 atau 12 bulan. Kemudian mengkaji staf fungsional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit tersebut. Kemudian ada kebijakannya. Kebijakannya adalah mengatur penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan yang ditetapkan pada rumah sakit tersebut. Kemudian memberikan rekomendasi pada pimpinan rumah sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat yang secara rasional. Kemudian khusus untuk pasien kelas 3 agar menggunakan obat generik. Itu adalah kebijakannya. Kemudian ini mungkin, ya, kita masuk ke berbagai kebijakan yang perlu dikembangkan dan ditetapkan oleh PFT. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan yang perlu dikembangkan oleh panitia farmasi dan terapi, ya. Panitia farmasi dan terapi ini diberi tugas dan tanggung jawab dan wewenang memformulasikan dan menerapkan seluruh kebijakan, ketetapan dan prosedur yang berkaitan dengan obat. Kemudian PFT ini harus membuat formularium dan mengatur tata cara perjalanan obat investigasi yang ada di rumah sakit.
Kemudian apa saja nih kebijakan-kebijakannya? Ada banyak kebijakan yang perlu dikembangkan oleh PFT yang berkaitan dengan obat di rumah sakit, itu terkait dengan kebijakan maupun ketetapan dan prosedurnya. Jadi yang pertama itu adalah kerjasama PFT dengan berbagai komite lain di rumah sakit. Jika tidak terjalin kerjasama yang baik, maka hubungan atau peran PFT ini pasti tidak berlangsung dengan baik. Karena apa? Karena setiap departemen memiliki program-programnya tersendiri. Jadi baik PFT, IFRS maupun departemen atau subbagian yang ada di rumah sakit itu harus bekerja sama dan berhubungan dengan baik. Kemudian hubungan dan kerjasama PFT dengan IFRS. Dari struktur organisasi yang tadi ditampilkan bahwa sangat erat hubungan PFT ini dengan IFRS. Jadi sama-sama bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengendalian obat di rumah sakit. Kemudian prosedur pelaksanaan sistem formularium. Kemudian kebijakan yang lain itu adalah kriteria obat yang dapat masuk dan keluar formularium rumah sakit. Nah, ini harus dirapatkan jika misalnya ada terjadi ROM ya, maka obat tersebut harus dihapus atau dikeluarkan dari formularium di rumah sakit tersebut. Kemudian prosedur merevisi formularium rumah sakit, jadi harus direvisi secara berkala ya. Kemudian prosedur pengusulan penambahan atau penghapusan obat dari formularium yang ada di rumah sakit. Kemudian kebijakan lainnya adalah prosedur evaluasi obat yang tertera dan belum ada dalam formularium rumah sakit. Ini juga harus dikembangkan. Kemudian ketetapan prosedur penggunaan obat non-formularium seperti yang sudah kita bahas tadi, jika ada obat-obat yang tidak termasuk pada formularium rumah sakit. Kemudian ketetapan dan prosedur pelaksanaan suatu sistem distribusi obat yang paling sesuai di rumah sakit. Ya, ini juga kebijakan PFT ya. Kemudian ketetapan kebijakan dan prosedur pelayanan obat secara generik dan secara terapi. Kemudian kebijakan lainnya adalah penetapan dari jenis kuantitas obat di ruang bedah termasuk anestesi. Kemudian ada ketetapan dan prosedur EPO, evaluasi penggunaan obat, ini juga harus jelas. Kemudian ketetapan dan prosedur pemakaian atau pelaporan reaksi obat yang merugikan ya. Kemudian standar terapi dari rumah sakit itu sendiri juga harus jelas. Kemudian ada program edukasi tentang obat bagi perawat, dokter, penderita, kemudian profesional kesehatan lainnya. Ini juga termasuk kebijakan-kebijakan yang harus dikembangkan oleh PFT ya. Mungkin pembahasan kita terkait dengan panitia farmasi dan terapi itu sampai di sini ya. Sampai di sini kita sudah berbicara banyak, kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari farmasi dan terapi. Kita juga sudah membahas tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup dan keanggotaan dari PFT, siapa saja yang bisa menjadi atau yang bisa masuk menjadi panitia farmasi dan terapi. Kemudian kita sudah berbicara tentang kebijakan wewenang dari PFT. Kemudian kita sudah mengetahui struktur organisasi ya, struktur organisasi dari panitia farmasi dan terapi itu. Kemudian kita sudah juga menjelaskan terkait dengan order, bagaimana cara order obat ya, untuk pasien rawat tinggal, untuk obat yang rutin, kemudian untuk obat dalam bentuk intravena, sedia intravena, kemudian untuk nutrisi parental lengkap ya bagi pasien-pasien yang tidak dapat makan secara langsung melalui mulut, kemudian untuk obat yang jika ada pembaharuan obat ataupun dosis yang digunakan. Ya, kemudian juga sudah
menjelaskan terkait dengan ketetapan dan kebijakan apa saja yang harus dikembangkan oleh PFT agar lebih berkembang ya untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, mungkin Ibu akan memberi pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini ya tentang panitia farmasi dan terapi. Ibu mau bertanya kepada Rahma. Menurut Rahma dari apa yang sudah kita diskusikan atau yang sudah kita bahas ya hari ini terkait dengan panitia farmasi dan terapi, menurut Rahma apa itu panitia farmasi dan terapi? Rahma atau Mutia? Rahma bisa jawab? Pengertian, Bu. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pengertian panitia farmasi dan terapi. Nah, panitia farmasi dan terapi itu adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara staf medik dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker. Ya, Ibu mau bertanya kepada Mutia. Menurut Mutia yang sudah kita bahas tadi ya terkait dengan peran khusus panitia. Rahma bisa nonaktifkan dulu speakernya. Oke ya. Mutia bisa jawab atau bisa jelaskan apa saja peran khusus panitia farmasi dan terapi. Jadi ada 4 tadi ya yang Ibu jelaskan. Mutia bisa jawab. Kategori obatnya ya, Bu. Peran khusus dari panitia farmasi dan terapi. Baik, jadi peran khusus panitia farmasi dan terapi dalam keamanan obat, ada penghentian obat yang berbahaya, ada daftar obat darurat, ada memantau ROM, dan kemudian ada melakukan EPO. Jadi ada 4 peran khusus yang dilakukan oleh PFT ya. Jadi termasuk pengendalian obat, kemudian penyediaan bahan obat yang berbahaya, kemudian ada EPO, kemudian ROM ya, pemantauan ROM juga termasuk dengan pemantauan NISU. Mungkin hari ini kita cukupkan kuliah kita terkait dengan panitia farmasi dan terapi. Insya Allah kita akan kembali berjumpa minggu depan pada hari dan jam yang sama. Mungkin minggu depan kita akan membahas terkait dengan formularium ya, terkait dengan formularium mungkin yang minggu lalu dan minggu ini kita sudah sering ya mendengar tentang formularium. Jadi minggu depan insya Allah kita akan bahas secara detail apa itu formularium dan apa saja
dan bagaimana cara merumuskan formularium yang ada di rumah sakit ya. Mungkin Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari